satu pun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satu pun yang luput dari pandangannya. Tak ada satu pun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satu pun yang luput dari pengawasannya. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Astagfirullahaladzim. Mas, kan aku bilang juga apa? Kakinya nih udah mau patah, sekarang patah beneran kan malah ambruk. Aduh. Aduh, kamu bangun nih. Aduh, nggak bisa kayak gini lagi. Pelan-pelan, Mas. Kamu semangat kayaknya. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Aduh. Le, biar kamu tuh jadi wakil pengurus, tetap harus setil loh, harus tetap jaga penampilanmu, jangan kalah sama Nak Wahyu. Bun, Bunda, iki pesantren Bun, bukan mall. Nanti malah Najib disangka pamer, mau jadi model. Biar di pesantren juga kamu itu harus tetap setil. Biar kamu tuh bisa dilihat sama gadis-gadis yang ada di pesantren ini. Dan juga harus bagus di depan Gusti Allah. Loh, piye toh kue itu? Kamu itu kan ganteng, anak ibu satu-satunya yang paling keren. Le, kayak pinang dibelah Kampak. dua. Oh, mirip gitu. Persis gantengnya. Malah muji-muji diri sendiri, bukan muji anaknya gitu loh. Walah, ribut iki, ribut. Apa yang diributi? Pepesan kosong, gak ada apa-apanya. Pepesan ikan le, enak le. Bapak, Bu serius dikit kenapa sih? Bro, maksudnya pepesan ikan itu omongannya ada isinya, bermutu, berkualitas. Nah kalau pepesan kosong, nggak ada isinya apa-apa, gombal tok, ya le ya. Tahu? Kamu ini memang ganteng le. Ganteng gak ganteng itu ndak ada bedanya, Pak. Bun, sama saja ndak ada yang ngopeni. Itu salahmu dewe, Le. Yang di pikiran kamu itu cuma ada nada lagi. Mbok ya dibuka perasaanmu. Kamu harus sadar, di sini ini banyak sekali anak gadis-gadis yang banyak perhatiin kamu. Out of box gitu loh, maksud ibu. Waduh, Bahasa Inggris, Jawa kuno, ibumu TOP begetek. PGT. Lah ibu itu harus TOP PGT, biar ndak kalah sama anak Laras. Laras adiknya Wahyu, Bun. Lah iya, Le. Siapa meneh kalau bukan Laras itu? Oh, Najib pikir Laras panjang. Del. Le, Laras itu sudah memikat hati ibu, Le. Ibu kepingin sekali kamu itu menjadi suaminya. Hah? Suaminya? Gak bisa, Bun. Enak saja. Loh, kenapa, Le? Ayo, gak bisa lah. Bahkan gak mungkin. Masa aku dijodohi sama adiknya Wahyu? Seperti tidak ada wanita lain. Bu, yang masuk akal itu buat Najib ya si Aisyah. Nah, itu betul kata Bapak. Tambah ndak masuk akal. Mimpi. Pokoknya ibu ndak mau kalau Aisyah itu dijodohkan sama anak kita. Aisyah itu nggak ono apa-apane sama Laras. Le, Laras itu gadis mandiri, modern. Wong dia kalau kerja aja itu ya pakai cuma lewat telepon, halo, terus dia pencet-pencet. Habis pencet-pencet dia senyum sama ibu, terus dia pencet-pencet lagi,
terus dihalo-halo. Ih, pokoknya ibu pengen sekali punya menantu kayak Laras, Le. Bu, percuma Bu. Kalau cuma bisa halo-halo nggak bisa masak. Lah kalau Aisyah ini pinter masak. Masak sekaligus 10 wajan bisa sambil halo-halo di toa. Ya tali. Nah, betul itu kata Bapak, Bun. Aisyah itu pinter masak, pinter mencuci, pinter menyetrika, pinter mengurus rumah, pinter segalanya. Lawang Aisyah itu mental pembantu. Assalamualaikum. Man, pelan-pelan, Man. Abot Mas. Mas Jo, sampai itu tenang aja. Untuk masalah ini biar aku yang membereskan. Yo, sampai ndak perlu naik. Ada Arman Mauladi. Oke? Wes, monggo, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Man. Mas Jo, aku sudah berpengalaman masalah ini. Nah, kita itu mesti masang kayunya di sini, Mas. Iya tuh? Kayunya dulu, Man. Lah terus malunya piye? Taruh ini di atas dulu, baru ambil palu. Aku di bawah, Man. Jih. Wes, Aman, Man? aman, beres. Palunya ndi? Palunya. Itu, Man. Ah iya. Ning kono e. Sampai ambil. Iya, tenang, biar tak ambil. Naik lagi, Mas. Nggak nyampe, Mas. Sampean itu gemuk pendek, Man. Man, sampean naik lagi. Waduh, sampai ini kalau ngomong ada-ada aja ya. Mas, badan aku ini gede. Kalau aku naik lagi, tangganya bisa patah. Lagian aku juga nggak berani. Takut. Aku kan kurus, Man. Betul enggak? Ya udah, gak usah dipaksakan. Ya, ya setidaknya usaha dulu. Pelan-pelan, Man. Pantat sampean, Man. Kurang ajar sampean, Man. Pelan-pelan. Man. Iya, naik. Man. Awas, Man. Hati-hati, Man. Udah bisa jalan. Udah bisa jalan lagi, aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Kalian kenapa? Kayaknya kok sakit begitu? Enggak apa-apa, Bu. Cuma apa? Ini cuma ranjang kita semalam ambruk. Astagfirullahaladzim. John, kalau ngepel itu mbok yang bersih yo. Terus kalau bisa pakai sabun biar wangi, ya toh? Waduh, Mas. Kalau pakai sabun bahaya, Mas. Nanti kalau ada orang lewat, licin kepleset piye, Mas? Sampean tuh pinter juga yo. Sampean sudah memikirkan nasib orang lain. Berarti pahala sampean itu banyak, John. Nggih, Mas. Ya wis, lanjut lagi John. Yang bersih yo. Aku sambil ngecat. Aduh Mas, John, aduh John. Mas, sampean gimana sih John? Kerjaku nggak betul. Udah lihat saya apa di situ? Aduh, tadi aku dilempar Mas. Saya udah mandi. Giliran kau mandi. Sampean gimana sih John? Tinggi banget, Dem. Dhuwur. Lah iya. Piye? Ini aja. Kamu, aku panggul, ya. Ayo. Tak panggul. Mas Hasan, yakin? Ayo. Aku begini.
Nah, ayo kamu naik sini. Mas Ustadz. Emangnya Mas Ustadz yakin? Aku ini berat loh. Wih, ngenyek. Ngenyek. Biar badanku kecil kayak begini, ngangkat segede kamu 5 biji orang. Wah. Serius Mas Ustadz? Ini serius, Im. Lihat posisiku sudah standby. Berarti aku serius, ngerti gak? Oh iya, sih. Ayo cepet naik. Yakin ya? Yakin. Mas Ustadz, Ya. sebelumnya maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi, Im. Sese. Kenapa? Tapi aku ini orang tua loh, Im. Nanti kalau kamu kualat terus kamu masuk neraka, ya dijepit sama busi-busi gede. Wah, mau sampean nih. Terus piye Mas Ustadz? Nah, itu terserah sampean. Kalau sampean mau ya ora apa-apa masuk neraka lo ya. Ya ora apa-apa, ayo. Aku ndak mau. Ndak mau masuk neraka Mas Ustadz. Nggak mau? Ndak. Ayo wis kalau gitu berarti sampean nulungin aku. Aku orang tua loh. Nulung orang tua tuh pahalanya gede banget loh. Masuk surga loh, ye. Mau tak? Oh iya. Kenapa ndak bilang dari tadi Mas Ustadz? Lah iya. Ya wis. Aku yang di bawah. Iya. Kenalan bikin ya. Oh. Cek. Mas Ustadz, Iya, Him. udah mandi tak? Udah, tenang ya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan digoyang-goyang begitu, perutmu berdua. Aja blunder, Mas. Karena aku tujuan malah mau goyang-goyang ngono. Aja muter-muter toh, Him. Him. Wah, mules. Wetengku mules lagi. Aja, Mas. Oh, ya lah, tenang toh. Protosan aktif. Bijinya bocoran. Meledak. Kayak musoak ini. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak ada di belakang sih. Aturan Pak Bro bilang-bilang kalau mau jalan ya. Terus kalau aku di depan malah bawa kencingi gitu. Ya mending di belakang kena gas daripada di depan kena air. Sidik, Pak. Sidik. Nah terus ini apa, Kok nggak nemenin si Najib? Malah gendong-gendongan kayak anak kecil di sini. Bapak ini gimana sih? Ini kan tugas dari panitia open house pondok pesantren. Lah kalau nggak dilakukan, wih, dosa. Ini kan bersihin. Nji Pak Bro. Piye tuh, Ki? Lagi pula kan kita berdua juga bingung dengan status kita ya. Bingung apa? Lah iya, Mas Bro sekarang sudah nggak mau ditemenin, apalagi diikutin. Lah terus kita ngikutin siapa coba sekarang, ayo. Pak Bro, piye? Sampean berdua ini kan sudah jelas anggota BIA, Badan Intelijen Ali. Ya mestinya nuruti perintahku toh, bukan Najib. Piye? Mohon saya minta maaf lagi nih, Pak. Berhubung Mas Bro sekarang sudah nggak mau ditemenin ataupun diikutin, apalagi kalau lagi stresnya memuncak gara-gara tadi malam habis pulang dari tempatnya si Wahyu. Nji. Najib ke rumahnya Wahyu? Mungkin. Kenapa? Ampuh, mati kok aku. Wah, iku lho. Masalah iki. Masalah pesantren apa? Alasan tok. Paling Najib tuh pengen ketemu sama Nada itu. Cari-cari alasan ke rumahnya Wahyu, ya tak? Enggak, Pak. Mas Bro kesana itu ngomongin masalah pesantren. Udah. Iya tuh, Ki. Oh iya. Loh. Walah, Jib. Kamu ini pasti golek-golek alasan biar ketemu Nada. Kandani kok angel. Aduh, ada apa nih? Kayaknya Pak Kiai sama Papa lagi seneng. Yo, gimana gak seneng, Wahyu? Tadi Bapak itu dapat telepon dari Ustadz Mahmud. Katanya minggu depan dia itu akan balik ke Indonesia. Dan insya Allah akan mengajar kembali di pesantren ini. Alhamdulillah. Pantesan aja semalam itu
aku tiba-tiba kangen sama Ustadz Solmed. Terutama sama pelajaran dan ilmu yang diberikan sama dia. Gimana yuk? Bapak dengar rumahmu kebocoran ya? Nanti Papa akan suruh tukang untuk menjadi gentengnya. Ya? Iya, makasih ya Pak. Pak Kiai, pagi ini jadikan ngajarin saya. Soalnya ntar habis dari sini saya pengen ke pesantren buat ngecek persiapan acara besok. Insya Allah, memang Bapak sedang menunggu kamu kok. Oke lah, kalau begitu aku nyon pamit dulu ya dulu. Oke. Takut mengganggu acara kalian. Oke. Wahyu, kamu belajar Yasin ya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran kamu itu sampai di mana ya, Wahyu? Oh, iya, Bapak ingat kok. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini 100% semata-mata untuk beribadah kepada Gusti Allah. Itu dikatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin atau manusia kecuali untuk ibadah. Begitulah yang diinginkan Gusti Allah kepada kita. Beribadah dan mengabdi kepada Gusti Allah. Dan pengabdian itu sudah ada ketentuan dan juga sudah ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita melenceng sedikit saja dari Al-Quran, maka ibadah kita itu akan sia-sia. Dan kita tidak mempunyai nilai apa-apa di mata Gusti Allah. Kamu mengerti maksud Bapak? Saya mengerti Pak Kiai. Dan insya Allah saya bakal berusaha sekuat-kuatnya agar saya tidak melenceng. Amin. Semoga Gusti Allah mengabulkan doa kamu itu, Wahyu. Amin. Itu yang paling baik, Wahyu. Karena seorang pemimpin itu harus ada di tengah-tengah mereka. Bukan cuma pemimpin yang bisa memerintah saja. Jadi pemimpin itu harus menjadi contoh, menjadi suri teladan, dan membuat hati yang dipimpinnya itu tentrem. Ya? Ya Pak Kiai, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kayak suaranya Halida tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, biar aku aja yang buka nih. Mau pegang. Ibu Halida. Selamat pagi Mbak Laras. Pagi. Ibu Halida, mau bertemu dengan siapa? Kalau boleh, saya mau bicara empat mata sama Mbak Laras. Sebentar aja. Berdua aja sama saya. Ayo silakan. Mbak, kalau bisa kita bicara di taman aja. Mau ya? Oke lah. Makasih banyak. Mari. Pak, ngapain sih si Halida kampung itu nemuin Laras terus-menerus di sini? Mama tahu deh, kayaknya dia tuh nggak punya maksud lain nih. Mama,
jangan suka suuzon sama maksud orang lain. Siapa tahu Bu Halida cuma silaturahmi, itu kan bagus. Mama tahu, Pak, dia itu mau silaturahim ke sini. Tapi sepertinya dia itu punya maksud lain. Sepertinya dia mau menjodohkan anaknya sama Laras. Gelagatnya aja sudah ketahuan kok. Buktinya dia ngobrolnya aja maunya di sana tuh, Pak. Kenapa nggak di sini ngobrolnya? Apa iya ya? Bu Halida punya maksud begitu? Mohon maaf sebelumnya ya Ibu Halida. Jujur saya ingin berterus terang dengan Ibu. Saya sangat heran dengan perlakuan Ibu Halida terhadap saya. Ada maksud apa ya Ibu Halida menemui saya? Iya nih Mbak, Ibu kesini memang ada keperluan penting sekali sama Mbak Laras. Keperluan penting? Tentang apa ya? Ya seperti Mbak Laras tahu, saya ini kan ibunya Najib Maghrib, santri paling senior sepesantren ini. Dan alhamdulillah sekarang menjadi wakil pengurus pesantren Darussalam. Ya terus terang dengan jabatan Najib yang lumayan bagus ini, saya sebagai ibu agak kesulitan untuk mencarikan calon istri buat Najib. Bun. Gablek tuh dikasih tahu. Ngomong apa ae? Serius tenan. Bikin penasaran. Jadi? Ya, enggak tahu ya Mbak. Pas saya melihat Mbak Laras, rasanya Mbak Laras ini wanita yang paling pas buat anak saya Najib Maghrib, gitu loh. Saya? Ya toh Mbak Laras, lawang sapa meneh yang ada di sini, kan kita berdua. Piye toh Mbak Laras? Nuwun sewu, sebelumnya saya minta maaf. Kalau kata-kata saya ini mungkin mengagetkan Mbak Laras. Tapi tenanan loh Mbak, sungguh. Pas ngeliat Mbak Laras itu hati saya langsung adem, dem. Itu biasanya Mbak, pertanda baik buat saya. Begitu juga buat anak saya, Najib Maghrib. Astagfirullahaladzim. Jujur saya ngerasa sangat kaget mendengar kata-kata Ibu ini. Saya cukup tersanjung, tapi mohon maaf ya Ibu. Saya tidak bisa menerima penawaran Ibu. Loh, kenapa toh Mbak? Iya, karena memang tidak mungkin. Yang pertama, saya nggak kenal dengan anak Ibu. Dan yang kedua, anak Ibu bukan tipe saya. Saya mohon maaf ya Ibu. Bu. Sampai ini ngelamaran ae wong sanggon-gon. Kayak orang jual cabai. Nggak tahu aturan. Maaf ya Mbak, tapi kita ini kan tidak boleh mendahului Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi loh Mbak. Mbak Laras kan ngomong begitu karena belum kenal anak saya. Tapi kalau Mbak Laras sudah kenal anak Najib Maghrib, pasti Mbak Laras akan menemukan sejuta kelebihannya dibanding 0,1% kekurangannya gitu loh Mbak. Sekali lagi Ibu, saya minta maaf sekali karena tidak bisa menerima Najib. Lagi pula yang pernah saya dengar itu, Mas Najib pernah suka dengan Mbak Nada. Iya. Tapi kan itu masa lalu Mbak. Iya. Dan Mbak Nada lebih memilih kakak saya Mas Wahyu sebagai suaminya dibandingkan Mas Najib. Piye toh Mbak Laras? Lawang Mbak Nada itu sudah menganggap Najib itu sebagai kakaknya sendiri. Jadi mereka itu kan tidak mungkin menikah. Ibu Halida, untuk terakhir kalinya saya mohon maaf sekali karena tidak bisa menerima penawaran Ibu. Karena
saya datang ke sini memang bukan untuk mencari jodoh. Dan saya tidak tertarik untuk menghabisi sisa hidup saya di sini. Sopo? Siapa? Siapa ya? Saya, Mbak. Saya kreatif baru mau cari lapangan bola. Mbak, tenanan. Tidak mau mengenal lebih dekat lagi dengan anak saya. Ya, siapa tahu Mbak Laras jadi berubah pikiran gitu loh. Enggak, Ibu Halida, terima kasih banyak. Mas Bro. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya mauin sampean ini apa sih? Ikuti aku terus. Nyuwun sewu, minta maaf Mas. Ini titah perintah dari Pak Bro dan Bu Bro. Nje Mas Bro, kita berdua ndak boleh jauh-jauh. Fuad, Rahim. Iya, Mas Bro. Pesantren Darussalam sedang bersiap-siap menyambut kedatangan santri dan santri baru. Betul. Bet. Dan sampean itu mendapatkan tugas untuk menyambut mereka. Betul. Seharusnya sampean itu mikir, tugas sampean itu lebih mulia daripada hanya menemani aku, mengikuti aku kemana aku pergi. Lagi pula alhamdulillah, keadaan aku sehat walafiat. I'm fine, my friend. Betul. Bet. Ya wis, alhamdulillah kalau sampean sudah mengerti semuanya. Sekarang silakan sampean pergi, laksanakan tugas sampean secara baik dan benar karena ini tugas yang sangat mulia dan aku doakan supaya sampean gugur dalam melaksanakan tugas ini dan sampean tercatat menjadi syuhada. Amin. Dan amal ibadah sampean tercatat menjadi amal jihad di pesantren Darussalam. Amin. Dan terakhir, sampean tercatat sebagai ujung tombak suri tauladan dari santri-santri yang lain. Amin. Sudah jelas semuanya? Jelas, Mas Bro. Sampean puas? Puas, Mas Bro. Silakan pergi. Laksanakan tugas masing-masing. Karena aku juga akan melaksanakan tugas yang sangat banyak. Mas, nyuwun sewu minta maaf satu kali lagi. Apa lagi, Fuad? Terus gimana titah dan perintahnya Pak Bro? Iya Mas Bro, kalau kita diomelin gimana? Fuad, Rahim, abaikan semua perintah bunda dan bapakku. Itu biar urusan rumah tanggaku sendiri. Sampean jangan terlalu banyak ikut campur. Tapi kalau sampean berani. Loh, ya. Suruh diabaikan. Itu kalau sampean berani. Sampean berani nggak? Loh, Mas Ustadz kok nanya aku? Mas Ustadz berani enggak? Aku sebagai anak muda. Nyuwun sewu minta maaf lagi, Mas. Sampean berani nggak, Mas? Berani atau tidak berani bukan urusan sampean. Itu tugas aku dan urusan aku. Yang jelas aku sebagai anak tidak akan dan tidak mungkin berani melanggar semua peringatan dari kedua orang tuaku. Paham? Kalau aku berani, sama saja aku menginjakkan salah satu kakiku di neraka jahanam. Nauzubillah min Zalik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata Mas Bro sekarang sudah sadar dan menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti pada ibu dan bapak. Amin. Semoga dipanjangkan umurnya dan pinter ibadahnya. Amin. Dimudahkan urusan rezeki dan jodohnya. Amin.
Semoga cepat melupakan Mbak Nada yang ada di dalam hati kecilnya. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya wes, selamat melaksanakan tugas ya. Nggih Mas. Jangan lupa makan. Nggih Mas Bro. Aku tidak mau sampean itu sampai sakit. Nggih Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustadz, apa? Kok salim sama Mas Bro? Mas Bro kan bukan Pak Kiai. Nah, kamu ngapain salim sama saya? Aku sebagai anak muda ngikutin yang tua. Ya anggap aja aku ini Pak Kiai. Iya ya, sama keriputnya. Orang tua. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada, bangku yang 2 lagi mau ditaruh di mana? Bangku yang 2 itu ditaruh di sebelah sana aja yuk. Biar nanti antriannya bisa panjang ya. Baik Mbak Nada. Terus brosurnya bagaimana? Soal brosur, jadi setiap calon santri yang akan mendaftar di sini itu harus di bagian brosurnya. Biar mereka tuh mengerti dan paham tentang isi pesantren ini ya. Iya Mbak Nada. Oh iya, satu lagi, jangan sampai lupa. Kalian itu harus kelihatan sopan, terus ramah dan menyenangkan. Nggak boleh cemberut, apalagi marah-marah, ngerti? Ngerti Mbak Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku udah daftar. Alhamdulillah boleh, Dik. Mas Wahyu bercanda aja, seneng ya bikin istrinya malu. Seneng apa malu digodain sama suaminya? Udah Mas udah usah bercanda terus, lagian kan ini jam kerja. Mas lagian ngapain kesini sih? Bukannya lagi ngurusin yang lain? Iya sih, tapi aku datang ke sini emang sengaja pengen ngecek keadaan kamu. Loh memangnya aku kenapa? Aku enggak apa-apa. Masa sih? Pinggang aku aja sampai sekarang masih sakit. Emang kamu nggak sakit? Iya masih sakit sih Mas, tapi aku tahan-tahan. Ya jangan ditahan-tahan dong, ya sekarang kamu istirahat aja biar ntar aku panggil tukang urut ya. Nggak usah Mas, nanti juga sembuh sendiri. Yakin? Kamu nggak apa-apa? Beneran Mas, nggak apa-apa. Udah kerja lagi sana. Tapi gimana aku bisa kerja ya? Kalau aku khawatir sama istri aku. Terima kasih ya Mas, udah mikirin aku. Aku bangga sekali atas perhatian Mas. Tapi aku mohon jangan terlalu khawatir sama aku, nanti aku malah nggak bisa kerja. Aku seneng deh, lihat kamu senyum kayak gitu. Kamu itu lebih kelihatan cantik dan mempesona. Kenapa Thomas kok ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa ya? Tiba-tiba aku ngerasa bersalah sama kamu. Salah apa sih Mas? Mas nggak punya salah apa-apa kok sama aku. Harusnya setelah nikah, aku ngajak kamu pergi dari sini. Biar kamu tahu dunia luar. Pergi kemana? Ya, kemana aja. Yang penting berdua sama kamu. Kita kan masih punya jatah bulan madu, ya kan? Maafin aku ya. Karena sampai sekarang aku belum ngajak kamu pergi dari sini. Sekarang aku malah ajak kamu ke dalam kesibukan pesantren ini. Mas nggak perlu ngerasa bersalah kayak gitu. Aku bisa ngertiin kok keadaan Mas, keadaan kita. Lagi pula aku seneng kok bisa kerja bareng sama suami aku. Dan aku menganggap pekerjaan ini adalah bagian dari bulan madu kita. Enggak ada. Yang namanya bulan madu itu cuman berdua, yaitu aku sama kamu.
nggak di tengah kesibukan orang seperti ini. Jadi banyak gangguan kan. Kita mau ngapa-ngapain juga jadi susah. Tapi aku janji, suatu saat nanti aku bakal menjalankan kewajiban aku yang satu itu. Dek, dulu Mas Najib juga punya rencana yang sama. Kalau kita akhirnya berjodoh, Mas Najib akan mengajak Dek Nada keliling, jalan-jalan, muter-muter di Indonesia. Tapi itu kalau modal Mas Najib cukup. Sekarang Wahyu yang punya kesempatan itu. Insya Allah kalian berbahagia ya. Astagfirullahaladzim. Jujur aja, aku itu pengen ngabisin waktu aku sama kamu. Kita nginep di hotel, di cottage, di villa, atau apapun itu namanya. Jadi aku bisa ketemu kamu setiap hari. Di halaman ketemu kamu, di ruang tengah ketemu kamu, di dapur ketemu kamu, dan terakhir di kamar bisa ketemu sama kamu. Ternyata suamiku itu sok romantis ya. Aku itu sebenarnya pengen jadi orang yang romantik, biar istriku makin cinta sama aku. Mas, aku cinta sama suamiku itu bukan karena suamiku romantis, tapi karena suamiku mencintai Gusti Allah, lahir dan batin. Amin. Aku doain, mudah-mudahan cinta Mas terhadap Gusti Allah itu akan terus berkobar dan gak akan pernah padam. Amin. Kalau seandainya kita berjodoh, Dek, Mas Najib juga berharap seperti itu. Kamu mendoakan semoga cintamu kepada Gusti Allah tetap terus berkobar, tidak akan pernah punah sampai akhir zaman. Alhamdulillah Wahyu. Akhirnya sampean yang mendapatkan doa seperti itu. Selamat ya Wahyu. Semoga doa istrimu itu dikabulkan Gusti Allah. Amin. Aku juga bakal berdoa semoga istri aku selalu diberikan kekuatan agar bisa selalu mendampingi aku dan mengingatkan aku jika aku melakukan kesalahan. Amin. Amin. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Wahyu, mohon maaf ya. Jangan salah sangka dulu. Aku ini tidak ada bermaksud menguping pembicaraan kalian. Tadinya aku mau menemui sampean, tapi ternyata sampean sedang berbicara. Jadi aku ndak maksud menguping, jadi aku tunggu di sini. Tenang Jip, gue itu gak bakal seuzon kok sama lo. Lagian pembicaraan gue itu kan pembicaraan suami istri. Ntar juga lo bakal ngalamin kok. Yaudah, kalau gitu sekarang kita ngobrol sambil keliling-keliling pesantren yuk. Oke. Nada, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, jangan tinggalin aku, Wahyu. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Tidak ada yang sempurna. Jip, lo kemarin kan datang ke rumah gue malam. Katanya pengen ngomongin di sini. Emang lo pengen ngomong apa? Aku hanya mau menyampaikan gagasan cemerlangku untuk memajukan pesantren Darussalam. Lo tuh benar-benar santri sejati ya. Lo memiliki banyak ide. Gue benar-benar salut sama lo. Terima kasih. Tapi idenya apa? Begini, setelah aku berpikir, sepertinya pesantren Darussalam itu harus menambah ustadz. Ustadz yang berpengalaman, ustadz yang mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak menyimpang dari syariat Islam.
dan tidak menggurui supaya para santri dan santriwati itu bisa menerima dengan mudah. Kita harus mengikuti perkembangan di luar. Dan satu hal lagi, sepertinya kita harus menambah mata pelajaran ekstrakurikuler. Ya, supaya para santri dan santriwati itu bersemangat kurikuler. Oke, ntar kita pikirin lebih serius lagi. Kurikuler. Aku masih punya gagasan lagi, Wahyu. Walaupun bulan Ramadan itu masih beberapa bulan lagi, tapi tidak ada salahnya kalau dari sekarang kita harus membuat program untuk menyambut dan melaksanakan bulan Ramadan. Betul, Jip. Pemikiran lu itu selangkah lebih maju daripada gue dan semua santri di sini. Pantas saja, lu pernah menjabat menjadi ketua pengurus pesantren Darussalam. Tenang saja, Wahyu. Hidup itu adalah proses. Sampean pasti mempunyai ide-ide cemerlang untuk memajukan pesantren Darussalam. Itu dia tuh, Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Oh, betul. Ayo, kita ke sana, lapor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Tampilan sampean ini sangat eksentrik. Mau bikin pertunjukan? Jip, sampean itu ndak usah asal berbicara, ya. Aku dan Mas Aldo begini karena kita itu habis tertimpa musibah. Betul? Yo. Nji, aku ini habis tertimpa tangga. Ya toh? Palaku melintir, guling-gulingan, tanganku keselio. Jadinya kayak begini. Mas Aldo, ya toh, terpeleset, masuk selokan. Begitu hasilnya. Betul? Nji. Ya wes, aku tidak mau tahu urusan sampean. Terus sekarang ada urusan apa? Menemui ketua umum dan wakil ketua umum. Begini Mas, kami bertiga datang kemari ingin laporan ya toh, sama Bapak Ketua dan Ibu Ketua. Maksudnya wakil ketua. Laporan apa? Jadi begini, tapi aku itu ndak mau lapor karo Mas Najib. Aku mau lapor sama Mas Wahyu saja. Soalnya Mas Najib itu kan masih wakil. Betul ndak? Betul. Kita lapor sama Pak Ketua saja. Lapor Pak Ketua, bahwa tugas kita itu sudah selesai. Saya sudah beres merapikan genteng-genteng yang bocor. Betul? Alhamdulillah dan insya Allah genteng itu tidak bakal bocor lagi. Betul? Betul. Sama itu yuk, chat-chat udah baru. Udah gue chat semua. Betul. Ntar bisa lo cek aja lagi, ya kan? Dan semua talang air telah dipasangkan. Ya toh? Iya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya. Yuk, berarti tugas kita udah beres dong. Kita boleh ada acara sendiri-sendiri, ya kan? Hah? Siapa bilang tugas sampean sudah selesai? Tugas sampean itu masih banyak. Sampean periksa semua kios-kios untuk Bajar. Jok, dibantu Arman, bersihkan semua meja. Yuk, nggak salah. Masa kita ada tugas lagi sih? Hah? Lo semua dengarkan instruksi kata Najib, wakil ketua umum pesantren Darussalam. Jadi lo semua tinggal laksanain ya. Oke. Karena Mas Najib sudah menjual, apa boleh buat? Kita beli. Betul. Kita akan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, sebersih mungkin, sekinclong mungkin. Ya enggak? Betul? Ya wes, kalau begitu tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mat, kurang ajar sampean, Man. Terpiling nanti sampean, Man. Gak sengaja. Assalamualaikum. 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 Mas Aldo. Iya, Mas Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ilmu lagi, Wahyu. Sampean sebagai ketua umum dan aku sebagai wakil ketua umum itu harus tegas kepada anggota. Tidak boleh kelemar-kelemar kita. Tidak seperti yang di sana. Para anggota itu balelo kepada ketua umum. Wah, berantakan. Kata-kata lo bagus. Tapi maaf, gue nggak ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga tidak ngerti ngomong apa. Lawang aku bukan orang partai kok. Waalaikumsalam. Apa?
Cari Pak Bro, segedenya kayak gitu kok susahnya minta ampun yo. Iya yo, aneh. Anak sama bapak 20-25. Kemarin yang hilang Mas Bro. Saiki Pak Bro. Besok mesti Bu Bro gantian yang hilang. Him. Oh, Pak. Lihat. Hah? Itu. Itu ada James Bond dari Bantul. Maksudnya? Pak Bro, lihat nggak sih kamu tuh Pak Bro tuh di situ tuh. Iya yo. James Bond. Imitasi. Emang ada James Bond imitasi? Lah kuwi yang dari Bantul. Nah, kalau kayak plastik imitasi. Ayo. Samperin yuk. Ngapain dia ke situ? Ayo. Nyuwun sewu Pak Bro. Pak Bro kok ada di sini? Ada apa? Jangan ikut campur ke dalam persoalanku. Jadi Pak Bro ada persoalan ya? Nyuwun sewu minta maaf lagi Pak. Kalau toh memang ada persoalan, mbok tolong diceritakan ke kita. Kita kan juga anggota BIA. Gitu? Nggih. Ini persoalan tingkat tinggi. Nggak mungkin bisa diselesaikan anggota BIA yang ecek-ecek masih tembri kayak sampean. You know? No, you. Ini hanya bisa diselesaikan dengan internal affair. Oh, Mas Ustad. Internal affair tuh apa ya? Itu loh, yang baru aja buka, yang ada Jakarta Fair juga itu loh. Oh, kui. Jakarta Fair batuk muluntur. Internal affair. Loh, itu apa? Ayo yang ditanya sama yang nanya sama-sama nggak taunya. Terus kita nanya siapa? Jadi artinya internal affair itu sama-sama ndak tahu. Dua-duanya bodoh, ngono ya? Batuk muambar kuwi. Batuk. Sesama batuk luntur dilarang saling mendahului. Semalam apa batuk luntur ya? Sana lu. Bu, Ibu. Loh. Lagi apa toh Bapak di sini? Sedang menunggu dirimu. Tumben Bapak nungguin Ibu di sini. Ono apa toh? Bapak pengen bicara 4 mata 2 hati sama dirimu. Alah, ono apa sih masalahnya Pak? Masalah antara diriku dan dirimu. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh ya? Harus dibicarakan di dalam kamar. Tidak bisa diungkap di sembarang tempat. Follow me. Sek. Bapak iki habis mama apa toh? Belum sempat makan kok malah. Ayo ikut kamar. Tangan udah kayak udang nyengkreng begitu. Apa? Sudah tahu nggak arti daripada internal fair? Ah, tentu Mas Ustad. Apa? Belum tahu.
Kalau belum tahu tak kasih tahu. Apa? Internal affair itu artinya berbicara yang penting di dalam kamar. Kalau bukan di dalam kamar bukan internal affair artinya. Fair internal. Jadi musuhnya Jakarta Fair ya? Oh. Pinter tak aku? Yuk. Ayo. Kemana? Ke internal fair. Ayo. Jangan malu dulu. Iya, jangan malu. Nanti kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, mana ada piye ta Ki? Kok ndak aja aku buat bawain baju di panggung kayak mereka-mereka gitu toh, Mbak? Mukaku kan ndak jelek-jelek amat toh. Bodiku juga ramping kok. Jadi, yo sah-sah aja tuh kalau di panggung. Maaf ya, bukannya Mbak ndak mau ngasih kamu kesempatan. Tapi bukannya kamu itu udah bantuin di dapur ya? Ah, Mbak Nade Ki, aku bosen Mbak di dapur terus. Lagian di dapur itu kan bau apek toh. Aku juga pengen toh sekali-kali bagian panitia yang wangi-wangi. Apa itu namanya? Lenggak-lenggak di panggung itu terus senyum sama tamu tuh apa namanya? Fashion show. Oh iya, fashion show. Fashion show. Ya udah, kamu boleh ikutan sih ya. Tapi yang pilihin bajunya yang cocok ukurannya sama kamu biar Nisa ya. Ya wes ya, aku cariin baju dulu ya buat kamu. Ya. Ya udah siap. Kamu ikutan latihan jalan Ki. Kamu jalannya kecepatan. Oh, kecepatan ya? Iya, lebih pelan lagi. Ya, kamu jalannya pelan-pelan aja, ndak usah gerabak-gerubuk kayak gitu. Nanti panggungnya bisa roboh loh, atau enggak ntar kamunya jatuh. Aduh. Nada, jalannya harus gimana tuh aku nggak tahu. Pelan-pelan aja ya Mbak Iwa, asal kelakon. Boleh, jalannya yang manis aja. Kamu kan perempuan sih ya, harus cantik jalannya tuh. Lihat santriwati yang lain jalannya bagus kok. Ya udah, liatin aku yo. Iya. Apa kesenyum-senyum? Udah tahu aku apa ya, calon model internasional iki. Nasional, Mbak. Gini, Mbak. Iya. Najib, Mas. Astagfirullahaladzim. Mereka sedang latihan. Iya. Sebaiknya ketua dan wakil ketua tidak usah mengganggu di sini. Silakan. Mas Najib kepet lagi. Kok nyuekin aku?
Masya Allah, Bu. Enak tenan, Bu. Makanannya, Bu. Masya Allah. Em, ayo, Em. Ditanduk, Em. Dul, selama makan di sini rasanya nikmat terus, Dul. Yuk. Gimana untuk persiapan besok? Semuanya lancar? Alhamdulillah semuanya lancar dan semua udah disiapin. Kita tinggal tunggu hari hanya aja. Alhamdulillah, bagus yuk. Ayo, kamu itu harus persiapkan stamina kamu, loh. Karena perlu energi kamu ini, ya. Ya Pak, makasih ya. Mas Wahyu, aneh banget sih Mas. Kelakuannya kayak anak kecil deh Mas Wahyu ini. Apaan sih? Ayo, udah.